Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salsabila dari Rombel MPLB 11-2. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial Belanda. Dan materi yang saya ambil untuk saya bahas kali ini adalah materi tentang Perang Aceh. Perang Aceh. Perang Aceh adalah perang antara Kesultanan Aceh melawan penjajah Belanda. Perang terjadi karena masyarakat Aceh tidak ingin wilayahnya dikuasai oleh penjajah, terutama kolonial Belanda. Yang pertama adalah lokasi atau perang ini terjadi di Pekan Aceh, Lambuk, Pekanbada, sampai Lambada, Krueng Raya. Perang ini berlangsung lama, mulai dari tahun 1873 sampai tahun 1910. Belanda menyatakan perang kepada Aceh pada 26 Maret 1873. Sebelum itu, adapun tokoh perang Aceh yang memiliki peran yang sangat penting. Salah satunya adalah Sultan Muhammad, Daud Shah, Panglima Polem, Tengku Cokditiro, Tuku Umar, Cut Nyadin, dan Cut Mutia. Latar belakang dari Perang Aceh. Perang Aceh terjadi karena keinginan Belanda menguasai wilayah Kesultanan Aceh yang menjadi sangat penting setelah terusan Suci dibuka. Sebelum perang Belanda berhasil menguasai wilayah Kesultanan Delhi, perjanjian Siak tahun 1858, padahal wilayah-wilayah tersebut kekuasaan Kesultanan Aceh. Sebelumnya merujuk pada perjanjian London 1824, Belanda harusnya mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh atas wilayah-wilayahnya. Namun, dengan adanya perjanjian Siak dan masuknya Belanda ke beberapa wilayah Aceh, membuat Kesultanan Aceh geram dan menuding Belanda melanggar perjanjian London 1824. Ketegangan pun meningkat. Kesultanan Aceh menenggelamkan setiap kapal milik Belanda yang melintas di perairannya. Begitu adalah latar belakang dari awal mula Perang Aceh terjadi. Selanjutnya adalah kronologi perlawanan Perang Aceh. Perang Aceh terjadi dalam 4 periode. Periode pertama, Perang Aceh terjadi pada tahun 1873 hingga 1874. Saat itu, pasukan Aceh dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud. Sementara serdadu Belanda bergerak dipimpin oleh Kohler dengan kekuatan 3.000 pasukan. Perang periode pertama ini dimenangkan rakyat Aceh dengan tewasnya Kohler pada 14 April 1872. Periode kedua Perang Aceh terjadi pada tahun 1874 sampai 1880. Rakyat Belanda dalam periode kedua ini dipimpin oleh Tuanku Muhammad Daud. Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Jan van Swieten berhasil menguasai istana Sultan Aceh pada 26 Januari 1874. Perang Aceh periode pertama dan kedua ini tergolong perang total, dengan kekuasaan politik Aceh masih utuh, meski pusat pemerintahannya berpindah-pindah. Sementara Perang Aceh periode ketiga terjadi pada 1881 sampai 1896. Dalam periode ini, Aceh melancarkan strategi gerilya di bawah pimpinan Tengku Umar. Pada periode ketiga ini, muncul sejumlah tokoh perang Aceh seperti Tuku Umar, Cut Nyadin, Tengku Cikditiro, maupun Cut Mutia, dan seterusnya. Adapun periode perang Aceh keempat terjadi pada 1896 sampai 1910. Periode keempat ini berlangsung secara sporadis tanpa adanya komando dari pusat pemerintahan Aceh. Perang Aceh diakhiri dengan surat perjanjian tanda menyerah atau traktat pendek pada tahun 1903. Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah dan Panglima Polem menyerah setelah mengalami tekanan luar biasa. Dalam perjanjian penyerahan diri itu, seluruh wilayah Aceh dikuasai Hindia Belanda dan Kesultanan Aceh dibubarkan. Yang terakhir adalah nilai keteladanan yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut. Adalah yang pertama ada nilai perjuangan kesatuan dan kesatuan, kedua nilai kejuangan harga diri, dan yang ketiga yang paling penting adalah nilai kejuangan tidak pantang menyerah.
Cukup sekian materi yang telah saya bahas mengenai Perang Aceh tersebut. Mohon maaf bila ada materi yang kurang atau kesalahan ketika penyampaian. Atas perhatian semuanya, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.